Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Erni Yiliarti. Oke, kali ini eh, saya akan membahas tentang optimalisasi laboratorium komputer sebagai tugas BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah di Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 39029. Oke, tentang optimalisasi komputer. Oke. Kali ini saya menggunakan materi dari Bapak Albert. Mohon izin Bapak, saya menggunakan materi jenengan. Oke, lab komputer. Teman-teman kira-kira mana lab komputer yang ada di sekolah kalian ya? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada 9 jenis tata letak dari lab komputer. Kalau untuk di sekolah saya di SMKN 1 Suruh itu terdapat 3 lab komputer. Lab komputernya ada 3 karena sekolah saya merupakan sekolah kejuruan SMK dan salah satu kejuruannya adalah TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi memang memerlukan banyak komputer. Oke, ada berbagai jenis tata letak lab komputer. Kalau punya saya itu yang sebelah ini. Nah, ini punya saya. Ada yang tengah itu berhadapan, sedangkan yang pinggir itu menghadap ke tembok. Untuk keseluruhan lab yang ada di sekolah saya seperti ini. Tidak ada ketentuan harus bagaimana dalam tata letak meja dan kursi bagi peserta didik. Yang penting tertata rapi dan aman. Oke. Eh, untuk teman-teman, untuk bagaimana cara saya tadi untuk ngezoom, mengezoom apa itu namanya gambar ini lebih kelihatan, ataukah kita kembalikan ke kecil lagi itu dengan cara kita pencet Windows dengan plus, ataupun kalau kita kembalikan atau kita kecilkan itu berarti Windows kemudian pencet min 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 gitu. Terkait dengan pengelolaan laboratorium komputer. Oh, saya tulis dulu ya yang tadi tentang bagaimana cara ngezoom gambar atau tulisan atau bagaimana kita memfokuskan biar lebih kelihatan. Yang pertama adalah dengan cara, ini sebagai catatan aja ya, dengan cara menekan tombol CTRL dengan
plus atau kalau mengecilkan dengan menekan tombol CTRL dengan min atau bisa juga dengan tombol menekan dengan menekan CTRL dengan scroll ke atas atau ke bawah. Bisa juga dengan menekan tombol Windows dengan tanda plus atau min. Oke. Eh, sedikit catatan ya. Sedikit catatannya. Nanti akan aku tambah lagi jika memang ada yang lebih penting lagi. Oke, kita lanjutkan ke SDM pengelola lab komputer, sumber daya manusia yang mengelola laboratorium komputer. Di sini yang paling utama adalah koordinator laboratorium. Siapa koordinator laboratorium? Koordinator laboratorium komputer adalah biasanya kepala sekolah, ya. Nah, di bawahnya adalah kepala laboratorium komputer, yang pada saat ini adalah yang berperan itu adalah saya dengan BIMTEK yang saya ikuti ini. Nah, di bawah kepala laboratorium komputer itu ada siapa saja? Di sini ada teknisi dan ada laboran. Teknisi laboratorium komputer dan teknisi laboratorium komputer dan laboran laboratorium komputer. Apa bedanya teknisi dengan laboran? Nah, kalau teknisi itu adalah orang yang biasanya memperbaiki. Teknisi itu orang yang bertugas memperbaiki peralatan serta menjaga keselamatan kerja. Sedangkan yang laboran adalah orang yang bertugas mendukung kegiatan praktikum dengan mendata. Apa yang didata? Yang didata adalah alat-alat dan bahan, merawat alat-alat dan bahan yang ada di laboratorium komputer. Apa fungsi dari lab komputer? Fungsi dari lab komputer adalah tempat atau suatu ruangan yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan teknik informatika dan komputer atau di bidang TIK atau membantu proses pembelajaran di segala bidang. Bidang apa saja? Banyak sekali. Mungkin mapel bahasa Indonesia, mapel IPA, mapel fisika, mapel desain grafis untuk pembuatan desain grafis, membuat yang intinya pokoknya dengan komputer kita itu terbantu dengan segala kemudahannya dalam pekerjaan gitu. Kita lanjutkan. Oke, di sini tentang tugas-tugas kepala lab komputer. Tugas kepala lab komputer yang pertama adalah merencanakan dan mengadakan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum. Jadi, seorang kepala lab itu harus
punya rencana tentang adanya alat dan bahan untuk kegiatan praktikum. Apa bedanya alat dan bahan? Alat yaitu suatu bahan yang tidak cepat habis, sedangkan bahan itu merupakan segala sesuatu yang cepat habis. Kemudian tugasnya adalah menginventarisasi alat dan bahan di laboratorium, di data apa saja alat dan bahan yang ada di laboratorium. Tuh, ini tugas dari laboran. Oke. Jika tidak ada laboran, tidak ada teknisi bagaimana? Jika tidak ada, berarti ya kita sebagai kepala lab yang merangkap sebagai teknisi dan juga sebagai laboran. Yang ketiga adalah melaksanakan perbaikan dan memelihara fasilitas dan alat di laboratorium. Melaksanakan perbaikan dan memelihara fasilitas fasilitas di laboratorium. Oke. Kita tambahkan apa yang kita tambahkan di sini adalah kegiatan yang ada di lab komputer. Apa saja kegiatannya yang ada di lab komputer? Yang pertama adalah pengecekan. Apa yang dicek? Yang dicek yang pertama adalah misal mic-nya yang suaranya kecil. Kemudian yang kedua adalah kamera. Kameranya itu nyala apa tidak? Off atau on. Yang ketiga adalah hard disk. Nah, hard disk di sini hard disknya lambat atau cepat. Jika lambat bagaimana? Nah, jika lambat itu perlu penanganan. Perlu penanganan. Bagaimana penanganannya? Oke, cara penanganannya adalah kita coba cek dulu. Kita coba cek komputer saya, laptop saya. Kita klik task manager dulu ya. Nah, setelah kita klik task manager, kita klik yang performa. Oke, nah di performa ini ada keterangan CPU, memori, disk 0, WiFi, dan CPU 0. Nah, CPU ini dia bekerja sebanyak 58%, 50%. Nah, memorinya yang terpakai adalah 69%. Nah, di sini disknya 0. Ya, kalau disk 0, biasanya ada disk 0, ada disk 1. Nah, kalau hanya disk 0, berarti itu masih HDD atau masih hard disk. Kalau ada disk 1, berarti itu S SSD. Apa perbedaannya antara
disk 0 dan disk 1. Di sini punya saya tidak ada disk satunya. Saya senyum dulu. Di sini tidak ada disk satunya. Berarti kalau hanya terdapat terdapat HDD berarti bahan dari disknya itu berupa cakram. Tapi kalau ada tambahan disk satu itu berarti berupa non cakram. Oke, kita buka satu-satu ya. Kita cek. Berarti kalau eh, punya saya itu masih hard disk, belum ada SSD-nya, berarti komputer saya ini perlu diganti, lemot. Iya memang ini harus perlu diganti karena ini sudah laptop lama, laptop jadul. Oke, sekarang kita lanjut lihat prosesnya. Kita lihat proses satu-satu. Apakah ini hmm, memang benar-benar lemot atau iya atau tidak? Hmm, Kita masuk ke proses. Di sini ada CPU, ada memori, ada disk, dan ada network. CPU saya berjalan sekitar 56%. Nah, sedangkan memori itu harusnya kurang dari 60% biar tidak lemot. Nah, kemudian disknya itu kurang dari 15%. Ini berarti untuk disknya masih bagus. Kalau misalkan memori lebih dari 60% itu mengakibatkan sistem kerja dari komputer saya itu menjadi lemot. Memang iya, memang perlu diganti. Memang perlu diganti. Nah, di sini ada aplikasi history. Aplikasi apa saja yang eh, bekas-bekas aplikasi yang terpakai. Nah, ini aplikasi history, aplikasi yang pernah terpakai. Di sini ada startup. Nah, startup ini bisa di-disable jika memang tidak digunakan. Ini diklik aja, kemudian di disable. Ini ada di bawahnya ini di disable. Oke, ini terkait dengan task manager. Kita lanjut. Tadi tentang tugas Caleb yaitu melaksanakan perbaikan dan memelihara fasilitas dan alat laboratorium, mengembangkan tim untuk kemajuan laboratorium. Nah, mengembangkan tim untuk kemajuan laboratorium itu bagaimana maksudnya? Bagi kita harus eh, keempat, empat ya, harus punya relasi. Untuk apa relasi? Untuk pengembangan. Misalkan seperti kalau katakan guru TIK dengan saya itu menjalin relasi terkait dengan lab komputer, terkait dengan komputer. Oh, komputer ini harus diupdate, komputer ini harus di-upgrade, begitu.
Kemudian mengembangkan kerjasama dengan pihak luar untuk pemanfaatan dan peningkatan fasilitas laboratorium. Contohnya tadi punya saya itu kan masih hard disk, belum SSD. Jadi untuk kecepatan atau untuk upgrade eh, fungsi dari laptop itu perlu dibenahi. Jadi perlu pihak luar dalam membantu pemanfaatan atau peningkatan fasilitas yang ada di laptop. Mungkin beli di Tokopedia atau di Shopee gitu. Kemudian contoh uraian tugas laboran komputer. Yang pertama adalah membantu kerja penanggung jawab laboratorium secara teknis. Yang kedua adalah mendata kebutuhan bahan dan alat kegiatan praktikum. Yang ketiga mengusulkan bahan dan alat, membantu menyiapkan pelaksanaan kegiatan praktikum, mendata, dan menjaga kebersihannya. Ini adalah tata ruang laboratorium komputer. Ada berbagai jenis tata ruang laboratorium komputer yang pertama adalah klasik. Klasik ini adalah di mana tata letak meja komputer itu sama persis dengan eh, tata letak meja anak di dalam kelas klasik. Biasa, biasa. Sedangkan yang ini for life clover ini adalah tata letak yang seperti bunga. Jadi melingkar. Sedangkan yang ini Yusef, Yusef ini tata letak meja komputer yang berbentuk U di mana eh, anak-anak berada posisi di dekat dengan tembok dan bisa menghadap ke papan tulis. Sedangkan yang use use invert Yusuf ini anak-anak menghadapnya ke tembok, justru menghadap ke tembok. Sehingga jika ada informasi atau ada apa di papan pengumuman itu yang bagian sini itu harus putar balik untuk menghadap ke tembok gitu. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu tentang optimalisasi penggunaan lab komputer. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.